Mohon dijawab dengan tegas. Nah ka ustadznya ngenitah we. Mohon dijawab dengan tegas dan jelas karena saya pernah bertanya tapi jawabannya membuat saya bingung. Atur rumah saya ibarat banyak ada jawaban bagaimanapun kalau belet susah. Kesana teh ustadz yang membuat bingung, jangan begitu dong. Nanti kalau setelah saya jawab masih bingung, nanti saya lagi yang salah pak. Satu, apa hukumnya meminum darah ular? Coba ya, meminum darah ular. Satu atau A untuk kesenangan ataupun untuk pengobatan. Darah ular pak. Ini harus minta bantuan nih kalau saja nih. Kalau bab halal makan minum, ya kan ya. Yang pertama-tama kita kembali kepada Al-Quran. Kita urut dari surat Al-Baqarah dulu nih. Surat Al-Baqarah ayat berapa nanti? 173 kalau tidak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata. Coba bisa jeli ini aja yang sampai wadama sajalah. Innama harrama 'alaikumul maitata, hanyalah kami haramkan dari makanan al-maitata yang sudah bangkai-bangkai. Wadama, darah. Jadi darah haram. Bisa dipaham kan? Tapi kan katanya ini adalah ular, beda lagi. Nanti kita lihat apa memang ada bedanya atau tidak ada bedanya dari masuk kepada innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi lighairillahi bihi, yang disembeli untuk kemusyrikan. Nanti famanidur gorobagin wala'an, kecuali kalau kedaruratan lain lagi. Satu ya, sampai cukuplah sebetulnya, sampai selesai. Wah bagus itu ya. Dah, ini Al-Baqarah 173, bisa dilihat isi salahnya. Kemudian kan dari Al-Baqarah nih, Al-Maidah ya, surat 5 kan Al-Maidah ayat 3. Itu mah kalimatnya bukan inama. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir dan seterusnya. Ya, tapi sama-sama disebut pak. Tetapi ini masih mutlak, asal darah hukumnya haram. Mutlak namanya pak. Masuk ke surat penutup ini, surat Al-An'am. Ayat seberapa ayat 45 atau 145? Kalau nggak salah ayat 145. Qul, katakan oleh Muhammad, ini penutup hukum pak. Jadi secara hukum berurutan. Innama harrama berarti hanyalah yang diharamkan itu, di luar itu tidak haram. Hurrimat alaikum tidak membatasi, baru khobar, tapi sudah dibatasi oleh Al-Baqarah tadi 173. Kemudian yang terakhir ditutup oleh Qul, katakan oleh Muhammad, sing tegas. La ajidu 145 ya, Al-An'am 145. La ajidu fima uhiya ilayya, tentang apa yang diwahyukan kepadaku. Wahyu itu ada dua. Yang pertama Al-Quran kalamullah, termasuk di dalamnya hadis-hadis qudsi. Yang kedua sunnah Rasul, itu wahyu pak. Kenapa? Karena Quran yang mengatakan bahwa sabda Nabi bagian dari wahyu, fi'lun Nabi bagian dari wahyu, takrirun Nabi bagian dari wahyu. Dengan apa? An-Najm, coba bisa dibuka. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidak akan memberikan keputusan apapun dalam bentuk qaul, fi'lun ataupun takrir, kecuali pasti ada wahyu di dalamnya. Jadi wahyu Allah adalah Al-Quran dan sun atau hadis. Dibatasi hanya 4 yang diharamkan, termasuk di dalamnya darah. Maka pada ayat ala ta'imin yat'amuhu, tidak kudapati dalam wahyu yang Allah wahyukan kepadaku atas makanan-makanan yang akan dimakan. Itu pak. Jadi malah ajidu, tidak kudapati. Jadi kalau masih ngaku-ngaku di luar ini ada yang haram, itu wahyu siapa itu? Ya cenah Quran, Quran mana eta? Karena la ajidu, tidak aku dapati, fima uhiya ilai,
dari apa yang diwahyukan kepadaku. Muharraman gitu kan, yang diharamkan ala ta'imin yat'amuhu, pun kaitannya dengan dimakan. Dimakan dulu Pak. Illa antakuna maitatan, kecuali kalau sudah bangkai. Itu sama 3 ayat kan? Au daman masfuhan. Tadi mah innama harrama alaikumul maitata wadama saja, makanya saya katakan masih mutlak. Masih belum ada pembatas, berarti asal darah pasti hukumnya haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, masih juga mutlak, belum ada batasnya, berarti masih kalau setiap darah hukumnya haram. Tapi pada surah Al-An'am 145 ini daman masfuhat, namanya hamlul mutlak alal muqayyad, wajib menetapkan hukum yang masih belum ada batasnya seperti daman, asal darah, alal muqayyad kepada yang sudah dibatasi dengan apa? Masfuhan, hanya darah yang menyembur. Kalau orang mengatakan mengalir ketika disembelih, setelah itu selesai binatangnya diambil, apa-apa yang masih nempel-nempel tidak haram. Kan mau bersih dari darah Pak, setelah disembelih darah nyemurnya selesai, apakah sudah 100% bersih dari darah? Lah, tetapi tidak termasuk yang diharamkan, karena namanya daman masfuhan lah yang diharamkan. Lalu ular sekarang diminum darahnya dari mana Pak? Nah, kalau begitu kita batasi dulu dengan hadis. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, itu yang saya dapatkan. Sahabatnya hanya satu saja, semua saya cari sumbernya sahabatnya hanya satu, Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhillat lakum. Nah itu Pak, dihalalkan bagi kamu, kan darah tadi haram Pak, yang mengalir Pak. Ini bukan pengecualian sebetulnya, tapi ini penjelas. Nah, penjelas dalam hal apa? Dihalalkan bagi kamu, gitu kan? Maitatani, 2 bangkai, wadamani, coba 2 bangkai. Nah, kada pinuh oge banyak. Wadamani. Ieu karunya ieu si bapak ieu nyata tuh urang mah geus baralik Pak, ieu mah di dieu keneh we. Itu nanti dobatu kitabin. Jadi kalau bapak-bapak ada satu ceramah saya yang lupa, silahkan datang bapak ini, saya dia catatannya komplit Pak. Ngenduka bisa maca, duka henteu abdi udah bingung Pak. Dan terang aya anu maca tulisan sorangan wae bingung nepi kana nyakeun ke batur, dupa ieu teh cenah A atawa C, teuing pan di dieu nu nulis. Nah, uhillat lakum maitatani wa damani, dihalalkan bagi kamu 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai adalah al-hutu wal jaradu. Al-hutu wal jaradu, yaitu seluruh bangkai binatang air Pak. Air laut, air sungai, air balong, kolam, air apapun yang memang hidupnya di air, jangan masih hidup. Bapak-bapak boleh dapat ikan hidup-hidup langsung makan Pak, silahkan. Bisa dipaham Pak? Oh, tapi ini kan sudah bangkai, bangkainya pun masih halal, asal masih berprotein, bergizi, jangan berpenyakit. Karena kalau sudah berpenyakit namanya goer thayyib. Karena kita ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaq ma fil ardi halalan thayyib. Kalau sudah bangkai banyak penyakitnya goer thayyib. Makanya kasihkan dulu ke lele. Kasihkan dulu ke lele. Karena bagi lele bangkai-bangkai thayyib Pak. Halal tidak? Iya, cek lele teh itu bisa, iya halal. Setelah jadi lele baru kita makan. Jadi bangke halal buat lele, lele halal buat kita. Tuh, ini dia. Itu atuh diakalan atuh, ya kan? Tidak semua bangke tidak bisa diakalan. Tetapi sekali lagi, yang kedua adalah pertama al-hutu wal jarad, al-kabidu wattihalu. Al-kabidu wattihalu, jantung, ginjal, limpa. Limpa itu darah Pak, bahkan sumber darah di situ Pak, di limpa, ya kan? Darah itu, tapi dihalalkan. Kenapa? Itu bukan pengecualian, tetapi sesuai dengan maksud daman masfuhan. Kan dia tidak masfuh waktu disembelih. Dah selesai. Itu yang diharamkan dan yang boleh. Bagaimana dengan ular?
menurut Bapak Ibu ular ini binatang air atau binatang darat? Itu dulu kan yang kuncinya kan. Kalau binatang air, jangankan hidupnya, bangkainya pun. Jadi kita bagi dulu, ada ular-ular yang hidup di air, memang kehidupannya di air, jadi sebetulnya ia jenis ikan. Ada anjing laut, ada singa laut, walaupun rupanya singa, tetap dia ikan, Pak. Bisa dipaham? Bahkan ada yang lebih parah, Pak, ekstrim nih, bintang laut tuh. Ada kan binatang ikan, bintang itu, Pak, halal dimakan? Iya, karena pakai laut. Makanya kalau bapak-bapak ingin halal dimakan, terusnya di laut, Pak. Lautnya itu, Pak. Nah, kalau ular-ular itu ular laut, tidak perlu dibicarakan, segala sesuatunya halal, ya kan? Nah, sekarang ada kobra, Pak. Kobra saya kira binatang darat, Pak, yang suka ke air. Ada ular sanca, saya tahu saya itu binatang darat yang suka ke air, saya tahu saya gitu, tapi nanti tanya ahlinya. Tetapi kalau dia sudah jelas-jelas ketika dikerat menyembur darahnya, itu yang jadi pokok. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an takuna maitatan aw daman masfuhan. Ketika dikerat darahnya menyembur, justru itulah yang haram. Walhasil saya berkesimpulan bahwa darah ular yang justru pada saat dikerat itu menyembur, justru haramnya karena menyemburnya. Berdasarkan Al-Quran, daman masfuhan, berarti ini termasuk kepada daman masfuhan yang kata Al-Quran haram hukumnya. Walhasil minum darah ular kobra dan lain-lain, ya kan, yang ketika dikerat darahnya menyembur, maka yang menyemburnya adalah hukumnya haram. Kartos Bapak Ibu, kartos.